SMP Negeri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan SMP Negeri 1 Cirebon. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang IPA, materi peredaran darah pada manusia. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, di masa pandemi COVID-19, jangan lupa kita selalu menjaga 3M, ya bisa dikenal dengan 3M ya, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Mungkin ada tambahannya adalah supaya menghindari kerumunan atau perkumpulan-perkumpulan, supaya terhindar dari wabah penyakit corona. Baik, anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah tentang peredaran darah. Sebelumnya, Bapak mengingatkan supaya menyiapkan buku catatannya. Adapun nanti di Google Classroom, Bapak sudah menguploadkan materinya supaya lebih jelas untuk dipelajari. Setelah pembelajaran ini, nanti kalian harus mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share ke dalam Google Classroom kalian. Baik, mari kita mulai saja. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan peredaran darah. Nanti setelah belumnya akan Bapak sampaikan video tentang peredaran darah, kalian amati, baru kalian kemudian kita pelajari uraiannya seperti apa. Lanjut. IPK pendukung yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama, mengidentifikasi organ-organ sistem peredaran darah. Yang kedua, menjelaskan struktur organ-organ sistem peredaran darah. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi organ-organ sistem peredaran darah. Yang keempat, menjelaskan mekanisme peredaran darah. Dan yang kelima, menentukan fungsi organ sistem peredaran darah. Lanjut. Tujuan pembelajarannya, kalian nanti harus bisa mengidentifikasi organ-organ peredaran darah manusia dan fungsinya berdasarkan pengamatan video. Yang kedua, menggambarkan peredaran darah besar pada manusia berdasarkan hasil pengamatan video. Yang ketiga, menggambarkan peredaran darah kecil pada manusia berdasarkan hasil dan pengamatan pada video. Baik, sebelum kita lanjut kepada peredaran darah pada manusia atau biasa dikenal transfusi pada manusia, kita telah mempelajari sistem transportasi pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan, untuk mengedarkan zat-zat makanan dan lain-lainnya, mungkin kalian masih ingat bagaimana sistem transportasi pada tumbuhan? Faktor yang mengendalikannya adalah yang pertama adanya tekanan akar. Kemudian ada yang dikenal dengan daya isap daun. Yang ketiga adanya sistem kapilaritas. Ketiga faktor inilah yang menyebabkan zat-zat bisa masuk ke dalam tubuh tumbuhan dari akar sampai ke daun dan sebaliknya. Karena di sana tidak ada namanya organ transportasi, beda dengan pada manusia. Nah, jadi inilah ketiga faktor inilah menyebabkan pengangkutan zat, peredaran zat pada tumbuhan. Ya, itu ya. Sekarang kita lihat bagaimana peredaran darah pada manusia. Jantung merupakan organ dalam tubuh yang sangat penting karena jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berdetak secara terus-menerus. Jika jantung berhenti berdetak, maka manusia akan mati karena darah yang seharusnya terus mengalir guna menyalurkan sari makanan telah berhenti mengalir. Jantung dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri.
Secara umum, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Hal ini berarti bahwa jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pompa darah yang menyediakan oksigen darah untuk kebutuhan tubuh. Mekanisme kerja jantung yaitu darah yang kotor dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan dan dialirkan ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, pembuluh kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru yang menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Darah dalam atrium kiri akan didorong menuju ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke dalam aorta. Dan darah kaya akan oksigen ini disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada jantung terdapat beberapa katup yang diantaranya katup tricuspidalis, katup bicuspidalis atau mitral, katup pulmoner, dan katup aorta. Katup-katup tersebut membuka dan menutup guna mengatur dan mendorong darah dalam jantung. Jantung berdenyut melakukan kontraksi dan relaksasi. Pada saat berkontraksi disebut dengan sistol dan pada saat relaksasi disebut dengan diastol. Pada saat sistol, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung, yaitu dari ventrikel kanan ke paru-paru dan ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Pada saat diastol, ruang jantung mengendur dan terisi darah. Dan semua proses itu akan terus terjadi secara terus-menerus tanpa henti, selama manusia itu masih hidup. Baik, mana anak-anak sekalian? Kira-kira jelas tidak videonya? Andai kata kalian belum jelas, nanti kalian bisa lihat di Google Classroom, di sana video sudah apa-apa. Bisa disimak kembali, ya. Baru kemudian nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Baik, sekarang kita bagaimana uraian dari video tadi. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang alat-alat transportasi darah, kemudian sistem peredaran darah, dan yang ketiga, gangguan. Adapun hari ini, Bapak hanya akan bahas tentang alat-alat peredaran darah dan sistem peredaran darah. Lanjut. Kita lihat alat-alat peredaran darah, yang pertama adalah darah. Ya, kita lihat komponen-komponennya. Darah itu sendiri terbagi dari plasma darah dan material-material darah. Yang mana material-material darah atau benda-benda darah biasa disebut padatan, terdiri dari leukosit, eritrosit, dan trombosit. Leukosit adalah sel darah putih. Kalau eritrosit, sel darah merah. Sedangkan trombosit adalah keping darah. Kemudian fibrinogen, serum ada di mana? Nah, itu semuanya ada pada plasma darah. Jadi 90% darah kita ini adalah plasma darah. Sedangkan material-material darahnya hanya 10%. Jadi tubuh kita ini adalah hampir 95% adalah air. Ya. Kita lihat darah, susunannya tadi ada air, terdiri dari dua komponen, volumenya sepertiga dari berat tubuh kita. Jadi kalau berat tubuh kita 60, berarti volume darahnya adalah 40-nya. Ya. Masanya kurang lebih 1,05 sampai 1,06. pH-nya 7,4. pH itu adalah keasaman. Warna merah pada darah karena darah mengandung hemoglobin. Nah, ini semua darah kita kalau keluar, kalau mengalami luka, kenapa warnanya selalu merah?
Karena sel darah merah ini paling banyak jumlahnya. Jadi kalau 1 mililiter tetes darah itu netes pada tubuh kita, tiap satu tetes itu ada 5 juta sel darah merah. Sedangkan sel darah putih hanya berjumlah ribuan. Jadi terkalahkan jumlahnya. Sehingga warna dominan darah adalah merah, karena sel darah merah banyak mengandung hemoglobin. Lanjut. Sekarang kita lihat pigmen darah. Ya. Darah ini mengandung pigmen, juga di dalamnya ada golongan darah. Ya, seperti tadi Bapak sebutkan, pigmennya kalau pada manusia ini adalah adanya hemoglobin, ya, yang mengandung zat besi. Lain-lainnya itu hanya sekedar pengayaan pada hewan dan lain-lainnya, dijelaskan seperti itu, dibaca saja. Selanjutnya, di sini ada golongan darah. Golongan darah yang dikenal, yaitu golongan darah yang dikenalkan oleh Landsteiner, yaitu biasa dikenal dengan golongan darah ABO. Sebenarnya bukan ABO, tapi karena ini sudah kadung orang mudah menyebutkannya ABO, maka dikenalnya golongan darah ABO. Sebenarnya adalah golongan darah A, B, dan 0. Ya. Artinya, golongan darah A punya gen, golongan darah B punya gen. Tapi kalau golongan darah O tidak punya gen. Tetapi golongan darah O punya antigennya double. Punya antigen A, punya antigen B. Lanjut. Kita lihat plasma darah. Plasma darah volumenya 55% dari volume darah. Tadi sudah disebutkan massa jenisnya, ya. Seperti itu. Kita lanjut. Komponennya adalah 90% air, 7% protein, dan garam-garam mineral lainnya 0,9%. Disinilah di plasma darah lah terdapat serum dan fibrinogen. Serum ini sebagai antibodi manusia, anti tubuh kita, ya. Lanjut. Di sini pada protein plasma ada 3 macam, ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Adapun albumin dan globulin ini biasanya adalah hasil pecahan dari sel darah merah yang telah mati. Albumin ini sebagai protein utama dalam darah, ya. Lanjut. Demikian juga globulin, fibrinogen, sebenarnya seperti itu. Ini ada hanya menjelaskan tentang protein-protein yang ada di dalam darah. Lanjut. Plasma darah, ya, ada bahan organik berupa ion-ion garam. Jadi garam di dalam tubuh kita itu bentuknya dalam bentuk ion, terpecah karena banyaknya air sehingga di sana akan terjadi ionisasi. Yang paling banyak adalah natrium yang biasa kita konsumsi berupa garam dapur. Sel darah merah, bentuknya kita lihat, bentuknya itu bulat pipi, ya. Kemudian tidak memiliki inti. Sebenarnya sel darah merah ini pertama diproduksi waktu masih mudanya, bentuknya itu seperti bola, punya inti. Kemudian begitu pendewasaan, intinya ini hancur, melebur, sehingga tengahnya menjadi cekung. Sehingga sel darah merah yang dewasa bentuknya adalah bulat bikonkav atau bulat, kemudian di tengahnya cekung. Ya, kita lihat di sini setiap tetes, setiap satu setor tubuh, ya, ada 5,5 juta sel. Jadi bayangkan seluruh tubuh kita ini hampir dipenuhi oleh sel darah merah. Diproduksi setiap hari, ya, kurang lebih 200.000 biliun. Berarti berapa tuh 200 biliun itu, ya? Itu kurang lebih triliun, ya. Umurnya hanya kurang lebih 120 hari, berarti 4 bulan. Setelah umur 120 hari, maka darah ini mengalami penuaan. Maka ini harus dirombak, ya. Dirombak oleh hati yang nanti akan dijadikan protein-protein darah tadi seperti globulin, biliverdin, bilirubin. Nah, ini kemudian nanti disimpan di dalam empedu, ya. Kemudian dibuat oleh hati limpa, ya. Dan kemudian di sini pembuatannya itu pembuatannya di tulang pipa, ya. Pembuatan sel darah merah ini di tulang pipa pada sumsum merah. Setelah mati dirombak, disimpan di hati, limpa, kelenjar getah bening. Disimpan dalam hati untuk bahan produksi sel darah merah kembali. Ya, dibuat di susu merah, setelah hancur nanti
disimpan di hati, di limpa. Yang menghancurkan, yang merombak adalah hati, ya, untuk dijadikan zat warna empedu. Lanjut. Kita lanjut, sel darah putih tidak memiliki pigmen. Kalau dalam yang namanya hitam putih itu bukan warna, sehingga di sini sel darah putih tidak berwarna, tapi penampakannya kalau kita lihat putih, sehingga disebutnya sel darah putih karena tidak memiliki pigmen. Di sini tidak memiliki inti, ya. Jumlahnya setiap tetes kurang lebih hanya sekitar 6.000 sampai 8.000. Maaf, di situ salah ketik, ya. Jumlahnya antara 6.000 sampai 8.000 setiap tetes atau milimeter kubik. Adapun sel darah putih dibedakan menjadi dua macam. Ada yang granuler, ada yang agranuler. Yang granuler biasa disebut neoba, neutrofil, basofil, eosinofil. Sedangkan agranuler, limfosit, monosit. Yang berperan penting dalam fagositosit atau membunuh bibit penyakit adalah yang agranuler, yaitu limfosit dan monosit. Ya, sel darah putih ini hanya dibentuk di kelenjar limpa. Tatkala kita mengalami luka atau gangguan kesehatan, biasanya kelenjar-kelenjar limpa ini akan membesar. Ya, contohnya ketika di tangan kita ada luka, ya, maka biasanya di ketiak itu ada pembesaran kelenjar seperti kacang. Kalau kita raba itu di sini, ya, di sekitar sini, di setiap selangkangan tangan, kemudian paha, biasanya yang paling besar itu di bawah leher. Disinilah kelenjar limpa yang paling besar. Itu fungsinya untuk produksi sel darah putih. Jadi ketika ada pembengkakan di situ, berarti kemungkinan di situ sedang produksi sel darah putih yang meningkat. Kita lihat di sini fungsi-fungsinya, ada yang berfungsi sebagai fagositosit. Fagositosit itu artinya adalah memangsa bibit penyakit berupa bakteri, virus. Apabila sel darah putih ini kalah, mati, maka keluarnya berupa nanah. Nah, itu jadi nanah itu adalah istilahnya sel darah putih yang kalah berperang melawan bibit penyakit. Kemudian menghasilkan antibodi sebagai pertahanan. Kemudian detoksifikasi ini adalah untuk menetralkan, menghilangkan racun, ya, istilahnya begitu. Digambarkan kalau sel darah putih ini, kalau tubuh kita ini adalah suatu negara, maka sel darah putih itu adalah tentara perangnya, polisinya. Jadi bayangkan, kalau manusia tidak punya sel darah putih, ibaratnya negara tidak punya tentara. Gambarnya seperti apa? Seperti orang yang terkena penyakit yang paling ngetren, ya, yaitu penyakit AIDS. AIDS itu nama penyakitnya, penyebabnya adalah virus HIV, ya, Human Immunity Virus, ya. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, ya. Virus ini betul-betul menghabiskan sel darah putih. Bayangkan, ketika sel darah putih itu habis, tidak ada, maka orang tersebut tidak punya pertahanan tubuh. Akhirnya semua penyakit yang masuk dalam tubuh kita menjadi sangat berbahaya. Nah, ini. Jadi kadang-kadang yang bisa mematikan orang itu adalah penyakit di luar AIDS-nya itu sendiri, ya. Karena penyakit-penyakit yang lain, panu saja bisa menjadi berbahaya, apalagi penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, di sini kita lewat saja, ini untuk materi SMA, lewat saja, ini materi SMA. Selanjutnya kita lihat adalah trombosit. Trombosit juga hampir sama dengan sel darah putih, tidak mempunyai inti sel, hanya bentuknya, kalau pada sel darah putih itu bentuknya tidak beraturan, ya, karena dia bisa bergerak kemana saja, secara amoeboid. Tapi kalau trombosit, dia bergerak mengikuti arah peredaran darah. Bentuknya oval seperti cakram, agak memanjang, ya. Dibuat, tempat pembuatannya persis sama dengan sel darah merah, ya. Kita lihat umurnya hanya berkisar 2-3 hari, ya. Kalau tidak ada luka ya tidak diproduksi, produksinya terbatas. Begitu ada luka maka diproduksi, ya. Diproduksi
apa istilahnya banyak. Begitu luka menganga, maka trombosit ini akan keluar pecah. Ya, jadi kalau trombosit ini kontak dengan udara luar, dia akan mati. Karena dia pecah dengan sendirinya, mengeluarkan enzim namanya trombokinase, kemudian berperan dalam pembekuan darah. Proses-prosesnya dari kita bahas lebih lanjut. Kalau di trombosit itu tidak mengeluarkan enzim trombokinase, maka tidak bisa terjadi pembekuan darah. Ini yang biasa dikenal dengan penyakit bawaan atau biasa disebut dengan hemofilia. Artinya darah ketika luka, darahnya akan ngucur terus, tidak mengalami pembekuan. Nah, ini sangat berbahaya. Bisa-bisa orang itu akan mengalami habis umurnya ya. Jadi tidak bisa tertolong. Biasanya pada wanita nih, sebelum dewasa itu sudah meninggal. Jadi diketahui penyakitnya. Ya, tahu-tahu darahnya habis, bisa pas lahir atau selang berapa hari, berapa minggu ya. Apalagi kalau sudah mengalami menstruasi, nah itu sudah tidak bisa sembuh karena mengalami hemofilia. Pada laki-laki, nah ini mohon maaf, pada laki-laki ini. Pada laki-laki yang hemofilia, biasanya mulai gangguan terasa itu pas mulai sunat. Nah ya, ketika terjadi sunat, biasanya dokter itu akan ngecek dulu, ada hemofili enggak nih? Kalau ada hemofili, maka dia disiapkan bantuan tertentu. Ya, sehingga sunat berjalan, tetapi tidak mengalami bahaya bagi orang anak tersebut. Nah ini kita lihat proses pembekuan darahnya. Begitu kita mengalami luka, maka trombosit itu dengan sendirinya pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Kemudian di dalam plasma darah ini ada protrombin. Ya, trombokinase inilah yang berperan merangsang protrombin berubah menjadi trombin. Ya. Kemudian dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K. Trombin ini nanti akan membantu fibrinogen untuk berubah menjadi benang luka. Akhirnya terjadilah penutupan luka. Kalau kita istilahkan trombin sebagai jarumnya, sebagai benangnya, ya, kemudian dianyam oleh trombin ini, ya, maka luka menjadi tertutup sehingga luka menjadi berhenti keluar darahnya. Sekarang kita lihat pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ada arteri, ada vena. Ya, arteri dindingnya kita lihat ureanya. Sebelum kita lihat ureanya, tolong dilanjutkan, Pak Wan. Gambar jantung. Oh, enggak ada ya. Baik, kita lihat dulu. Perhatikan sini. Alasan aja dasar. Kita lihat langsung urea jantung. Ini gambaran jantung. Ya. Jantung manusia ini ada 4 ruang. Di sini kita ambil batas membagi atas bawah. Di kiri kanan. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Otomatis di garis ini bagian atas berarti atas. Bagian bawah berarti bagian atas ini biasa disebut namanya serambi. Yang bawah adalah bilik. Ya. Kemudian jantung ini ada bagian kanan dan bagian kiri. Yang kanan yang mana, yang kiri yang mana? Kita lihat tubuh kita. Gambar ini kita tempelkan. Ini tangan Bapak kanan, maka berarti ini adalah sebelah kanan. Ini tangan Bapak kiri, berarti ini adalah sebelah kiri. Kemudian kita arsir. Di sini serambi kiri, serambi kanan, kiri kanan. Yang Bapak arsir ini adalah jantung ruang yang sebelah kanan berisi darah kotor. Yang sebelah kiri berisi darah bersih. Ya. Di sini ada arteri keluar dari jantung sebelah kiri. Nah, menuju seluruh tubuh. Kemudian masuk lagi ke jantung, ke arah serambi. Ya. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung namanya arteri. Ya.
pembuluh darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung, ini namanya vena. Ya, dari gambarnya nanti kalian bisa membedakan apa itu arteri, apa itu bilik. Yang ke arah bawah berarti kalau kita lihat urutannya adalah jantung, seluruh tubuh, jantung. Kalau lengkapnya, serambi kiri, bilik kiri, arteri, seluruh tubuh, vena, serambi kanan, bilik kanan. Ini biasa kita sebut peredaran darah besar. Ya. Sedangkan yang ke atas, mulai dari bilik, dari serambi kanan, bilik kanan, kemudian masuk ke atas ada paru-paru. Karena ini pembuluh darah meninggalkan jantung, maka ini juga arteri. Bedanya apa? Kalau arteri yang menuju ke paru-paru membawa darah kotor. Kenapa membawa darah kotor? Di sini sudah membawa darah bersih, bawa oksigen, kotor. Maka darah kotor ini bawa karbon dioksida harus dikeluarkan. Dikeluarkannya melalui saluran pernapasan, melalui paru-paru. Sehingga arteri yang dari jantung menuju paru-paru ini namanya adalah arteri yang membawa darah kotor. Biasa disebut arteri cava superior. Kalau cava inferior. Yang lebih dikenalnya lagi, arteri pulmonalis. Jadi kalau udah arteri pulmonalis, berarti arteri yang menuju ke paru-paru. Maka itu membawa darah kotor. Dari paru-paru, karena tadi CO2 sudah dikeluarkan, masuk O2, berarti darah sudah bersih. Dari paru-paru masuk lagi ke serambi kiri. Maka ini namanya adalah vena. Ya, karena pembuluh darah dari paru-paru menuju ke jantung. Kalau keluar dari jantung namanya arteri, masuk ke jantung namanya vena. Di sini semua arteri berisi darah bersih, kecuali arteri pulmonalis. Ya, seluruh pembuluh darah vena membawa darah kotor, kecuali vena yang dari paru-paru menuju ke jantung, namanya juga vena pulmonalis. Itu gambaran untuk peredaran darah. Yang ini jantung, paru-paru, jantung, namanya peredaran darah kecil. Nah, itu ya. Dengan demikian, peredaran darah pada manusia itu disebut tertutup juga ganda. Tertutup artinya melalui saluran peredaran darah semua. Ganda, karena ada dua, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Kita lanjutkan ke tayangan lainnya. Baik, kita lanjut. Nanti sekarang ke golongan darah. Di sini golongan darah, sekali lagi, yang dikenal ABO sebenarnya adalah A, B, dan 0. Ya. Menurut Landsteiner, hasil penelitiannya menyatakan bahwa golongan darah ini mengandung gen. Disimbolkan A. Jadi simbol-simbol A itu hanya simbol saja. Sebenarnya bentuknya itu ya senyawa kimia. Untuk memudahkan dipelajarinya, makanya senyawanya bentuknya begini, gen golongan darah A. Ya senyawanya bentuknya begini, gen golongan darah B. Gitu ya. Baik, kita lihat ciri-cirinya. Kalau golongan darah A secara biologi biasa disebutnya gennya namanya agglutinogen A. Ya. Sedangkan zat antinya namanya agglutinin. Agglutinnya agglutinin beta. Atau kalau biasa disebut simbolnya pakai B kecil. Jadi kalau G-nya dengan huruf besar, huruf kapital, kalau agglutininya dengan huruf kecil. Ya. Jadi golongan darah A, agglutinogennya A, agglutininya beta atau B kecil. Sedangkan golongan darah B, agglutinogennya B, agglutininya alfa. Sedangkan golongan darah AB, dia punya gen A, punya gen B, tapi tidak punya agglutinin. Agglutinin itu antinya. Jadi kalau golongan darah A, anti B. Jadi kalau ada orang golongan darah A, kurang darah, diberi darah B, dia punya anti B, apa yang terjadi? Maka akan terjadi
aglutinasi, artinya terjadi penggumpalan darah. Akibatnya kalau dipaksakan ya bisa meninggal orangnya, ya. Sedangkan golongan darah O sebenarnya Bapak bilang golongan darah 0. Artinya dia tidak punya gen. Tidak punya aglutinogen A, juga tidak punya aglutinogen B. Tetapi uniknya golongan darah O ini punya aglutinin alfa, juga punya aglutinin beta. Demikian ya. Sekarang kita lihat ya. Jadi golongan darah A memiliki aglutinogen A, aglutinnya beta. Kebalikannya. Golongan darah B memiliki aglutinogen B, aglutinnya alfa atau anti A, ya. Golongan darah AB memiliki aglutinogen A dan B, tetapi tidak memiliki aglutinin alfa dan beta. Kalau aglutinin ini disebutkannya dengan huruf kecil, ya. Sedangkan golongan darah 0 atau golongan darah O, seperti yang Bapak sebutkan, tidak punya golongan darah sebenarnya, karena dia tidak punya aglutinogen A, juga tidak punya aglutinogen B. Tidak punya gen A, tidak punya gen B. Tetapi uniknya, istimewanya mempunyai aglutinin alfa, juga aglutinin beta, anti A, anti B. Sebelum kita lihat tayangan berikutnya, penjelasan tentang transfusi darah, kita lihat tayangan berikutnya. Sebelum ke transfusi darah, kita lihat tayangan berikutnya. Nah, kita lihat di sini ya. Secara umum, transfusi golongan darahnya adalah golongan darah A bisa memberi dan menerima dengan A. O bisa memberi dan menerima dengan O. B bisa memberi B dengan B. Sedangkan golongan darah AB, ya, hanya AB sendiri. Nah, kita lihat berdasarkan panah di situ, A, O, B bisa memberi ke AB. Ikuti arah panah. Golongan darah O arah ke A, arah ke B, berarti O bisa memberi ke AB, bisa memberi ke AB juga, ya. Sedangkan A tidak bisa memberi ke O, dia hanya bisa memberi ke AB. B hanya bisa memberi ke AB. Nah, ini ya, ini tentang peredaran darah. Adapun nanti ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini hanya sampai di sini, ya. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan, kalau materinya belum jelas, kalian lihat di Google Classroom, di sana sudah Bapak uploadkan materinya. Dan jangan lupa kerjakan LKPD yang Bapak share ke Classroom. Kalian tinggal buka, download, kemudian ketik keyword-nya, kemudian upload lagi ke Google Classroom tersebut. Cukup ya, insya Allah ya. Baik, pertemuan kita hari ini cukupkan sekian. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita akan bahas tentang transfusi darah dan gangguan-gangguan pada peredaran darah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan tetap semangat. Baik, dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.